Jadi anak-anak kalau melaksanakan aturannya sendiri mungkin lebih ikhlas, mungkin lebih konsisten, ada guru maupun tidak dengan aturannya mereka. Gitu. Ada rangsangan hadiah apa tidak? Makanya dulu kita sudah biasa sekali memotivasi anak dengan reward. Tapi nyatanya reward itu tidak selalu membangun motivasi bagi seluruh siswa. Pak Herman apa ya kemarin yang punya pengalaman, oh yang bener KB tak kasih uang sekian. Siswanya Pak Herman yang 30, apa semua termotivasi? Yang termotivasi itu anak-anak yang mungkin mencapai benar semua. Tapi anak-anak yang kaya dan ini yang kemampuannya di bawah misalnya, urus apa-apa mikirnya berikon paling kaya sih jadi nilai dulu itu, iya kan? Dia termotivasi Bapak Ibu. Tapi kalau segala kebaikan itu dilakukan karena motivasi dari dirinya, dorongan dari dirinya, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, insya Allah akan permanen dalam hidupnya. Nggak dari nanti kalau pas Pak Herman nggak ngasih hadiah, dia nggak pengen melakukan apa-apa. Oh, ini ya senang oleh permen, ini orang lah, malah turun motivasinya kan, atau lain gitu Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan komponen kedua Bapak Ibu, ada manajemen kebiasaan kita untuk selalu memperbaiki layanan kita. Namanya kegiatan refleksi. Sebetulnya dari instrumen 17 pun sudah memunculkan guru profesional itu harus punya kebiasaan refleksi. Kebiasaan refleksi itu selalu memperbaiki keadaan. Bagaimana kita bisa memperbaiki pekerjaan kita kalau nggak pernah mengevaluasi kegiatan kita kemarin. Itu makanya jadi ada tugas untuk kita selalu melakukan evaluasi dulu apa yang kita lakukan, kekurangannya di mana dan lain-lain kita perbaiki. Itu terus menerus, itu namanya refleksi. Arahnya ke sana. Jadi jadikan itu bagian dari kebiasaan kita. Sekolah perlu mengkondisikan itu. Mau sebulan sekali lah, mau seminggu sekali lah, tapi bagaimana pengalaman Bapak Ibu untuk selalu terrefleksikan agar minggu depannya lebih baik lagi. Makanya kegiatan refleksi itu nyambung dengan evaluasi kinerja. Mengevaluasi kinerja kita, baru kemudian merencanakan pengembangan kompetensi. Jadi nyambung, jangan sampai kita nggak pernah refleksi, tahu-tahu pengelolaan kinerja minta agar teman-teman merencanakan pengembangan kompetensi. Akhirnya nggak nyambung, kemarin saya kurangnya di mana, tapi belanjanya apa? Bicara gadok. Jangan-jangan kemarin rambutnya morak-marik, sekarang belinya lipstik. Kan ya nyambung-nyambung kan? Tapi kalau kemarin rambutnya morak-marik, mungkin sekarang belinya sisir. Kan jadi tindakan selanjutnya sesuai dengan hasil refleksinya maksudnya. Kemarin kelemahan saya masih bingung di pembelajaran begini, maka saya akan mengikuti pelatihan tentang ini. Nyambung kan? Hanya ke sana Bapak Ibu, tapi silakan sekolah bisa mengkondisikan itu. Kemudian pemanfaatan sartra, saya tadi jalan-jalan sama Pak Sugeng ke perpus, ke tempat gendingan. Kayaknya kok eman-eman banget sih. Perpusnya bagus, lengkap, buku-bukunya banyak begitu. Tapi akses anak-anak kesulitan ke sana, sehingga anak-anak SD 1 Jatilawang tampaknya tidak terbangun mindset untuk ada dunia lain yang bisa membangun mereka menjadi lebih pintar, yaitu perpustakaan. Karena di instrumen yang baru di kurikulum Merdeka ini bukan mengukur sekolah punya apa. Instrumen tahun 17 di akreditasi itu kan begitu mengukurnya. Kelasnya ukuran berapa, ada meja kursi, ada lemari apa tidak dan lain-lain. Tapi sekarang tidak. Sekarang punya apa saja, tinggo apa orang. Pemanfaatannya lebih penting, pemanfaatannya. Bahkan ketika kepunyaan kita itu terbatas,
bagaimana kita memaksimalkan pemanfaatan dari apa yang sudah kita punya. Bukan berangan-angan saya akan begini kalau punya ini, burung duwe apa boleh orang apa-apa. Angan-angan kok. Tapi dari yang kita punya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan pencapaian kita. Itu arahnya ke sana. Jadi pemantauan sarpras itu seperti itu. Bagaimana sarpras dimanfaatkan dan diutamakan teradministrasi, Bapak Ibu. Mungkin gabungan LCD yang bisa jadi kadang-kadang gentenan, mungkin di administrasi. Jadi saya tahu LCD ini sering dipakai. Nah, di administrasi muncul, oh hari ini dipakai Bu Laras, kemarin dipakai Bu Yeti, kemarinnya lagi dipakai siapa, begitu kan? Itu menunjukkan pemanfaatan yang maksimal administrasi. Kemudian kaitannya dengan rencana kerja tahunan, kurikulum, itu induknya ada di rapor pendidikan. Induknya ada di rapor pendidikan. Jadi sekarang pemerintah mengeluarkan rapor pendidikan yang isinya adalah kondisi sekolah itu. Rapor ini adalah cermin mutunya SD 1 Jatilawa dari saya. Tapi dari isian anak-anak ketika menjalani ANPK. Sebentar lagi nggih, ada ANPK lagi nggih. Itu jadi bahan rapot yang akan datang Bapak Ibu. Bahan rapot termasuk kenapa hari ini Bapak Ibu divisitasi. Karena sekarang nggak semua sekolah yang akreditasinya habis divisitasi. Kalau capaian akreditasi kemarin A, kemudian rapotnya masih sangat bagus sehingga layak A, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot visitasi. Loh kok badan akreditasi tahu? Karena dashboard monitoring system di badan akreditasi terkoneksi dengan dapodik di Kementerian Pendidikan, dengan hasil penilaian di Kementerian Pendidikan gitu. Jadi otomatis kayak akreditasi setiap hari, setiap tahun. Beda dengan dulu ya, motornya bagus sekali nanti orangnya udah pergi sudah iki gitu ya. Tapi sekarang kan tidak, dengan sudah misalnya saya sudah memberi nilai bagus, ternyata kemudian kinerjanya turun, kinerjanya nggak sesuai status akreditasinya, ditiliki maning, divisitasi. Meskipun ya 5 tahun maning begitu. Tapi banyak sekolah yang sekarang menikmati otomasi di mana status akreditasinya itu sesuai dengan kinerjanya. Kalau saya lihat, oh kinerjanya di sini statusnya A, kemudian angka literasi numerasinya sekian, oh ya patut divisitasi. Karena kesenjangan yang jauh dari rapor ini. Nah rapor ini kalau sudah datang dianalisis Bapak Ibu, dicari yang mana yang naik nilainya, yang mana yang turun, yang mana yang masih perlu kita perbaiki. Kalau sudah dianalisis, ini jadi bahan saat kita menyusun rencana kerja tahunan. Karena di aplikasinya rapor, halaman selanjutnya masih nempel di situ di rapor itu. Itu adalah rencana kerja tahunan berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan ini. Sehingga nyusun rencana kerja, tinggal lihat raportnya, tinggal lihat ngapa dari kementerian itu sudah ada rekomendasinya. Masukkan menjadi rencana kerja. Dari rencana kerja itu kan ada kegiatan yang butuh duit, ada yang tidak. Misalnya peningkatan supervisi, jalan misalnya begitu. Kan nggak butuh duit ya Pak, betul-betul supervisi kok. Nah, yang tidak berbiaya tidak perlu dimasukkan ke NKAS. Tapi beda dengan peningkatan kompetensinya, kok mau mengadakan pelatihan bagi bapak ibu guru. Ya paling enggak kan beli aqua, beli minum, ada biaya kan? Karena membutuhkan biaya, nanti masuk ke rencana kerja anggaran sekolah. Jadi di rapor sudah include ada 2 halaman belakang yang masih kosong, yang diisi sendiri oleh sekolah berdasarkan RKT ini. Nah akhirnya akan menjadi
rencana kerja di sekolah ini. Nah, termasuk ketika kita menyusun kurikulum. Di menyusun kurikulum kan di depan ada karakteristik sekolah, ya. Karakteristik sekolah itu ceritakan juga kondisi sekolah sesuai rapor ini, Bapak. Jadi misalnya kondisi siswa menurut rapor literasinya sekian, numerasinya sekian, sehingga masih butuh kegiatan untuk meningkatkan numerasinya lagi, gitu. Nah, nanti di dalam kita bisa membuat rencana untuk peningkatan itu. Arahnya ke sana, Bapak Ibu. Kemudian untuk iklim lingkungan belajar ada PR kita semua bagaimana menjadikan sekolah itu aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, inklusif. Inklusif sih pribon. Inklusif itu di dalam kata lain apa ya istilahnya? Merayakan kebinekaan, istilahnya apa ya? Jadi anak-anak terbiasa dengan perbedaan yang justru perbedaan itu memacu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan perbedaan yang membawa kita kepada perpecahan, tapi bagaimana membawa kita kepada kerjasama saling melengkapi karena kita berbeda begitu. Kan nanti hasilnya menjadi lebih baik lagi. Itu tampaknya yang menarik perlu kita pelajari bersama-sama. Kemudian kaitannya dengan karakteristik SD 1 Jatilawang lagi, kebetulan terletak di Banjar yang rawan bencana, yang rawan longsor, rawan gempa, rawan apa kali? Edukasi terhadap edukasi bencana kepada generasi di bawah kita menjadi sangat penting untuk dilakukan. Perkembangan pergaulan anak-anak sekarang sudah semakin mengerikan, Bapak Ibu, sehingga perlu edukasi tentang reproduksi. Betul kalau bidan pernah menjelaskan, tapi jejaknya di anak-anak nggak ada. Anak-anak itu bisa rapain hutan. Apa ya sih gandule? Reproduksi si apa itu nggak tahu sama sekali. Padahal yang saya ngobrolkan itu kelas 5, aku dulu kan hutan gitu, teman-teman dulu. Mungkin Bapak Ibu juga berpikir, kalau bocah kelas 5 kok kalian mikir reproduksi? Kelas 4 bahkan ada yang sudah head. Pergaulan anak-anak sekarang juga sudah mengerikan. Kalau mereka tidak membekali ilmu yang sehat, apa yang apa, gitu kan? Jadi perlu dikasih anak sana. Kemudian sedikit yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu mungkin punya alasan, kan kami kurmernya baru. Kan kami belum dilatih atau baru pelatihan sebentar di kecamatan, begitu ya. Bapak Ibu berbeda dengan K13, kurikulum merdeka itu ketika di awal sampai sekarang, nggak tahu kalau kebijakan besok sudah akan berubah, nggak tahu. Pelatihannya Bapak Ibu hanya disediakan di awan-awan, di internet. Jadi kementerian kalau K13 dulu kan dipanggilin ya, saya dilatih 10 hari. Sing-singeri, aku kapan ya gelombang kesekian begitu. Kurikulum merdeka betul saged nunggu ngoten. Karena kementerian menyediakan platform Merdeka Mengajar untuk kita belajar. Di tahun 21, di tahun 22 dioyak-oyak guru one aktif PMM. Barang tahun 23 sing oyak-oyak wis madang kesel, guru-gurune mandek. Di situ kita belajarnya, Bapak Ibu. Jangan nunggu kapan saya dilatih. Karena latihannya bisa disediakan, kita sendiri yang aktif mengakses. Belajar dari sana. Disitulah tempat kita mematangkan diri tentang kurikulum merdeka. Itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali kamu Pak Yanto mau disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan dari Publik dan Fisik yang saya hormati, pengurus komite dan saya hormati. Ya, ini rekan saya sangat dihormati dari. Ya,
kesempatan siang hari ini gimana? Rasanya sudah plong apa malah kok kayaknya diem? Legek-legek. Gitu. Jangan-jangan Biasanya foto. ya kan udah selesai kan plong gitu kan Pak? Ya, gimana Pak Kepala? Ya, rasanya gimana? Apa masih kedinginan? Ya,